Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Aura iblis menakutkan dalam jumlah yang luar biasa meletus dari pusat dan sisi selatan wilayah ilahi timur sekaligus. Mereka mendistorsi seluruh ruang dan melahap semua cahaya di sekitar mereka tanpa pertanyaan. Sebuah bahtera dalam yang tampak bobrok yang dapat menampung paling banyak beberapa ratus ribu praktisi mendalam muncul dari selatan wilayah ilahi timur. Bahtera yang dalam itu sendiri tampak seperti bahtera yang dalam biasa, tetapi tidak seperti orang yang melayang keluar dari kabut hitam. Itu tidak lain adalah Kaisar Yama sendiri, Yan Tianxiao. Membunuh. Maka dimulailah terciptanya lautan mayat yang tak ada habisnya. Di sekelilingnya, iblis Yama, hantu Yama, dan prajurit Yama bergegas menuju alam gemetar di depan mereka. Di sisi lain, para penyihir, roh jiwa, dan pelayan jiwa yang dipimpin oleh penyihir pertama Jie Xin dan Jie Ling juga memperlihatkan taring hitamnya terhadap musuh-musuhnya. Tian Muyi dari alam surga kekaisaran, Huo Tianxing dari alam bencana sunyi, petapa ular berbisa agung dari alam Divine Python. Semua pijakan pada proyeksi Qi Wuyao dan Qianye Yinger berubah menjadi pusaran kegelapan yang merusak sekaligus. Alam bintang bawah dan menengah di utara wilayah ilahi timur diatasi satu persatu, yang membuat mata semua orang terfokus pada mereka. Melebihi semua ekspektasi, para praktisi gelap raja dan sebagian besar dunia bintang atas telah berhasil menyusup ke wilayah tengah dan selatan wilayah ilahi timur. Ada banyak setan yang tak terhitung jumlahnya di dalam bahtera pengungsi yang melarikan diri dari alam utara. Tapi tidak ada satu orang pun yang memperhatikannya sampai semuanya terlambat. Mudah untuk mengidentifikasi orang jahat. Aura mereka begitu kacau sehingga mereka sendiri tidak bisa mengendalikannya. Oleh karena itu, mustahil bagi seseorang untuk menyembunyikan dirinya dalam waktu lama, apalagi seluruh kelompok orang iblis. Fakta tersebut benar adanya selama jutaan tahun, sejak hari alam dewa itu sendiri didirikan. Itu hanya masuk akal. Dan tidak ada yang lebih menakutkan dan kurang dapat dipertahankan selain sesuatu yang melampaui akal sehat. Ini adalah awal sebenarnya dari bencana iblis. Bumi dengan alam yang tak terhitung jumlahnya langsung diwarnai dengan kegelapan dan darah. Alam surga abadi baru saja mentransfer kekuatan inti lebih dari 140 alam bintang atas ke utara untuk menghadapi serangan tersebut. Bahkan para Realm King telah menjawab seruan untuk mengangkat senjata dan meninggalkan wilayah mereka. Akibatnya, sebagian besar wilayah selatan dibiarkan kosong dan tidak dijaga. Saat itulah kekuatan gelap dari dua kerajaan wilayah ilahi utara menyerang. Mimpi buruk yang sebenarnya terjadi ketika suara surga abadi, Yunce menyebar ke seluruh wilayah ilahi timur. Sementara itu, di alam dewa surga abadi, semua orang terkejut setelah formasi teleportasi besar terpenting mereka dihancurkan, dan tiga aura kegelapan yang sangat menakutkan telah meletus dari tiga arah berbeda. Para penjaga, tetua surga abadi, para juri, dan semua orang segera bergegas keluar dari istana dan aula mereka untuk menyelidiki mereka. Yang terhormat Taiyu menatap ke arah depan tanpa menggerakkan satu otot pun. Pupil matanya menyusut, dan kulit kepalanya terasa kesemutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Itu karena dia tidak percaya betapa kuatnya energi jahat itu. Bukan saja mereka semua adalah kaisar dewa, bahkan yang paling lemah di antara mereka, sama kuatnya dengan kaisar langit surga abadi sendiri, atau bahkan lebih kuat. Tiga kaisar dewa, bagaimana ini mungkin? Dari mana asalnya? Dan sudah berapa lama mereka bersembunyi di dalam alam surga abadi? Pikiran terakhir yang berkecamuk di benaknya adalah yang terburuk.
Ketiga kaisar dewa, begitu kuat hingga dia benar-benar gemetar ketakutan, telah muncul langsung di dalam perbatasan mereka, jadi sudah terlambat bahkan jika dia mengaktifkan penghalang penyegelan terkuat mereka saat ini. Lonceng surga abadi berbunyi tanpa peringatan, dan ekspresi jelek yang mulia Taiyu berubah menjadi warna ungu baru. Dia segera berbalik dan bergegas menuju jantung alam dewa. Di sanalah dia melihat sesosok tubuh berwarna hitam pekat berbalik menghadapnya. Yun Ce, yang mulia Taiyu bergumam dan mengalami kilas balik seketika. Dia telah merasakan aura Yun Ce di perbatasan wilayah ilahi utara, kembali ketika Zhou Qingchen meninggal, dan dia harus menyeret Zhou Suzi secara fisik atau mengambil risiko kehilangan kaisar dewanya. Namun, karena dia belum melihat sekilas penampilan pemuda itu pada saat itu, secara teknis ini adalah pertemuan pertama mereka setelah bencana merah berakhir. Rasanya sudah lama sekali sejak terakhir kali dia melihat Yun Ce. Dalam ingatannya, mata Yun Ce sebening air. Saat menghadapi orang yang lebih tua, tatapannya lembut dan penuh hormat. Ketika dia bertarung di Confederate God Stage, matanya dipenuhi dengan begitu banyak tekad sehingga menyentuh hati siapapun. Dia terutama ingat saat dia menghadapi Kaisar Iblis pemalu surga sendirian di tepi Primal Chaos. Tidak ada anak muda di zaman ini yang bersinar secemerlang pemuda ini saat itu. Hari ini, rambut hitam Yun Ce melayang di belakangnya dengan kekuatan tak terlihat, setiap helainya dipenuhi kegelapan yang tak terbayangkan. Senyumannya gelap dan menyeramkan, dan matanya, hampir seperti kolam jurang paling menakutkan yang pernah dia lihat seumur hidupnya. Aura pemuda itu adalah aura Divine Sovereign level 10, tetapi seluruh tubuhnya terasa sedingin es. Bulan, membelah, bertingkat. Taiyu bergumam pada dirinya sendiri. Itulah satu-satunya cara Yun Ce bisa menyelinap masuk tanpa ada yang menyadarinya. Meski begitu, mereka adalah kerajaan, dan mereka telah membiarkan penguasa ilahi, setidaknya penguasa ilahi yang gelap menyelinap ke inti mereka tanpa terdeteksi. Setidaknya itu memalukan. Yang terhormat Taiyu mengangkat tangannya saat lingkaran energi putih pucat muncul di antara jari-jarinya. Kekuatan besar dari guru ilahi tingkat 10 segera turun ke atas Yun Ce. Tapi yang pemuda itu tawarkan kepada penjaga alam surga abadi yang terkuat hanyalah senyuman yang menakutkan dan tidak dapat dipahami. Dia mengangkat lengannya untuk memperlihatkan bahtera merah berukuran saku di telapak tangannya. Kemudian, dia melemparkannya ke udara dan menyaksikannya berubah menjadi raksasa sepanjang 30.000 meter yang menghalangi matahari. Yang terhormat Taiyu secara otomatis melihat ke atas. Kemudian, matanya melebar seolah-olah seseorang telah menyinari jutaan sinar cahaya yang menusuk ke arahnya. Qianye Yinger adalah orang pertama yang melompat keluar dari pintu masuk tabut mendalam primordial. Orakel ilahi menyerang yang terhormat Taiyu seperti ular emas. Di belakangnya, para pelahap bulan, utusan ilahi bulan terbakar, dan pengawal bulan terbakar yang dipimpin oleh Fen Daoqi bergegas keluar dan membentuk tirai kegelapan raksasa dan putus asa yang menutupi langit itu sendiri. Kekuatan penuh alam bulan terbakar telah turun ke alam dewa surga abadi. Pada saat itu, keterkejutan yang dialami Yang Mulia Taiyu dan penghuni alam surga abadi lainnya hampir cukup untuk membunuh mereka di tempat. Di bawah kegelapan, suara Tuan Iblis terdengar lebih kejam dan kejam bahkan daripada suara iblis sejati, bunuh mereka semua. Setiap manusia, setiap binatang, setiap tumbuhan, semua harus mati. Orang-orang iblis dari alam bulan terbakar tidak menanggapi perintahnya secara lisan. Mereka hanya melepaskan kegelapan,
kekerasan dan kemarahan yang telah mereka tahan selama beberapa generasi terhadap makhluk-makhluk yang gemetar di bawah kaki mereka. Hanya sekejap yang diperlukan untuk mengubah tanah paling suci di wilayah ilahi timur menjadi medan perang yang penuh darah dan berasap. Pewaris kekuatan abadi alam surga abadi disebut penjaga karena suatu alasan. Itu karena mereka tidak hanya mewarisi kekuatan, tetapi juga keinginan untuk melindungi alam surga abadi, wilayah ilahi timur, dan keadilan. Tidak hanya itu, bukan hanya para penjaga yang melaksanakan wasiat ini, tapi juga semua penghuni alam surga abadi. Momen keterkejutan itu hanya berlangsung sesaat. Ketika darah tumpah di tanah suci alam surga abadi, ketika wajah-wajah familiar yang mereka kenal hancur berkeping-keping tepat di depan mata mereka, keyakinan mereka segera mengubah mereka menjadi binatang buas yang akan melakukan segalanya untuk melindungi apa yang penting bagi mereka. Para praktisi dari alam surga abadi dan alam bulan terbakar saling bentrok satu sama lain seperti binatang buas. Kedua belah pihak menggunakan taring paling tajam mereka untuk menghancurkan musuh-musuh mereka. Mereka bertarung di alam dewa surga abadi. Jumlah praktisi mendalam alam surga abadi setidaknya 100 kali lebih besar dibandingkan dengan alam bulan terbakar. Namun, Zhou Suzi, 6 penjaga, dan separuh tetua baru saja pergi untuk memadamkan serangan di utara. Sementara itu, alam bulan terbakar telah muncul bersama semua pelahap bulan dan utusan ilahi bulan terbakar. Tidak hanya itu, mereka harus berurusan dengan Qianye Yinger, 3 leluhur Yama yang menakutkan. Dan Tuan Iblis sendiri, Yun Ce. Pertempuran yang mengerikan terjadi di seluruh tanah yang belum pernah ada yang berani mencemarinya sebelumnya. Begitu banyak darah yang tumpah sehingga mulai membentuk kabut yang menutupi seluruh dunia seperti awan. Qianye Yinger dan Yang Mulia Taiyu masih saling bertarung. Mereka berdua adalah Divine Master level 10, jadi dunia di bawah mereka menderita setiap kali mereka bentrok. Yun Ce melayang ke udara dan menatap acuh tak acuh pada lautan darah yang menyebar dengan cepat di bawah kakinya. Kemudian, dia merentangkan tangannya lebar-lebar dan bergumam, "Bencana dan kemalangan." Dunia tiba-tiba menjadi redup saat kegelapan turun dari atas. Badai kegelapan raksasa muncul entah dari mana setelah Yun Ce mengucapkan kata-kata itu. Pada saat yang sama, sinar hitam tiba-tiba memasuki mata para pelahap bulan dan utusan ilahi bulan terbakar. Badai kegelapan menyapu seluruh ruang dan memasuki tubuh praktisi kegelapan. Elemen gelap yang dikandungnya begitu kental hingga menggelegak, dan meningkatkan aura pelahap bulan dan utusan ilahi bulan terbakar dengan gila-gilaan. Di alam dewa surga abadi, hanya para penjaga yang memiliki kekuatan untuk melawan para pelahap bulan dengan kedudukan yang setara. Namun, hal itu dengan cepat berubah saat dunia menjadi gelap, dan para pelahap bulan tiba-tiba tumbuh jauh lebih kuat dari sebelumnya. Mereka segera ditindas dan dilempar kembali dalam kekalahan. Utusan ilahi Burning Moon juga melakukan pekerjaan cepat terhadap para tetua surga abadi. Tiba-tiba, tawa gila yang terdengar seperti berasal dari tenggorokan roh jahat menembus semua keributan di medan perang dan masuk ke telinga semua orang. Seorang lelaki tua bengkok telah mengobrak-abrik ruang itu sendiri dan mencengkeram kepala penjaga dengan genggaman besi. Yang terakhir baru saja dipukul mundur oleh Fen Dauki ketika dia ditangkap oleh tangan yang mengerikan seperti cakar. Saat berikutnya, energi hitam mengalir ke kepalanya, dan seluruh tubuhnya meledak menjadi potongan-potongan berdaging yang terbang puluhan kilometer jauhnya sebelum akhirnya menghantam tanah. Itu sangat keras dan kejam. Dia bukanlah penjaga pertama yang binasa di era ini, namun cara kematiannya jelas merupakan cara terburuk sepanjang sejarah alam surga abadi.
Tai Huan, yang terhormat Taiyu berteriak begitu keras hingga darah mengalir di tenggorokannya. JIEHA. Setelah Yan Wan melakukan debutnya, kerangka raksasa setinggi setidaknya 300.000 meter jatuh dari langit dan menghantam tanah dalam satu ledakan raksasa. Itu adalah Yan 2. Di tempat dia mendarat, kolom kegelapan melonjak hingga ke langit, dan tanah berubah menjadi lubang neraka raksasa. Ratusan ribu orang dimusnahkan dalam sekejap, dan hanya 2 tetua surga abadi yang berhasil melarikan diri hanya dengan beberapa luka. Namun mereka hanya bertahan setengah napas lebih lama dibandingkan saudara mereka. Sepasang cakar hitam menembus punggung mereka sebelum mereka bisa melakukan apapun dan mencabik-cabiknya. Hal terakhir yang mereka dengar adalah tawa Yan Tu yang aneh, haus darah, dan gembira. Mereka berdua adalah master ilahi tingkat 2, namun mereka sama sekali tidak berdaya menghadapi teror Yan 2. Setelah tinggal di laut tulang kegelapan abadi selama jutaan tahun, ketiga leluhur Yama telah tumbuh begitu kuat sehingga mereka benar-benar menakutkan. Apa yang seharusnya menjadi kebuntuan sementara segera berubah menjadi pembantaian sepihak setelah mereka muncul. Yang Mulia Taiyu tidak berani berpaling dari Qianye Yinger bahkan untuk sesaat pun karena betapa kuatnya dia, tapi tidak ada yang bisa mengabaikan bau darah kental yang memenuhi paru-parunya atau jeritan mengerikan yang menusuk jantungnya. Selain itu, dia juga tidak mengerti mengapa Qianye Yinger, yang telah dilumpuhkan dan dirampok warisan dan kekuatan sucinya oleh Qianye Fantian sendiri, mampu tumbuh sekuat ini dalam waktu sesingkat itu. Tiba-tiba, dia melihat sekilas Yun Ce dari sudut matanya. Mengambang di udara, pemuda itu dikelilingi badai kegelapan. Semua orang iblis di bawah kekuasaannya bertarung seolah-olah mereka menggunakan narkoba. Bang! Dia mengayunkan cincin putih di tangannya ke arah Divine Oracle, dampaknya membelah ruang antara dia dan Qianye Yinger. Lalu, dia mundur dan menyerang Yun Ce tanpa peringatan. Namun, dia baru saja terbang beberapa meter ketika cakar hitam pekat tiba-tiba muncul tepat di jalurnya. Tawa gelap dan menghina dari Yan Tri segera menyusul. Kembalilah ke taman bermainmu, anak kecil, jihehehe. Karena terkejut, Taiyu mencoba melakukan putaran cepat di udara, namun cakarnya masih menggores tulang rusuknya. Sebuah ledakan sehitam api penyucian meledak pada titik kontaknya, dan yang terhormat Taiyu terlempar menjauh sementara darah hitam tumpah melalui bibirnya. Dia segera menstabilkan dirinya dan mencoba menyerang Yun Ce lagi. Namun, dia membeku saat memperhatikan dunia di sekitarnya. Dia berada di alam Dewa Surga Abadi, salah satu dari 3 kerajaan di seluruh wilayah ilahi timur. Ini adalah alam suci yang telah membawa seluruh sejarah dan kejayaan mereka sejak didirikan. Tapi kemanapun dia memandang, satu-satunya hal yang terlihat adalah reruntuhan yang berlumuran darah. Bangunan-bangunan yang melambangkan kerajaannya runtuh. Saudara-saudaranya dan murid-muridnya berteriak, menangis, dicabik-cabik, dibunuh dan dimasukkan ke dalam gunungan tulang dan lautan darah di bawah kakinya. 3 penjaga terakhir dari keluarganya yang merupakan teman persaudaraannya diserang oleh para pelahap bulan yang mengamuk. Salah satu dari mereka tangannya tergigit, dan yang lainnya memiliki 3 lubang hitam di sekujur tubuhnya. Penjaga lainnya, Yang Mulia Tai Yao yang terluka parah terpecah menjadi 3 bagian setelah serangan dahsyat dari Yan Wan. 10 hari yang lalu, mereka mengobrol dan minum bersama dengan riang. Ayah kerajaan, ayah kerajaan. Waaaa. Dia mendengar keturunan kaisar dewanya menangis dan berteriak sekuat tenaga. Dia mengalihkan pandangannya hanya untuk melihat mereka tercabik-cabik seperti rumput layu oleh sabit kegelapan saat mereka melarikan diri. Tidak ada seorang pun yang meninggal dengan jenazah utuh tertinggal.
Uh, ah, matanya kehilangan semua warna, dan kulitnya sepucat mayat. Setiap rambut, setiap pori di tubuhnya bergetar hebat. Membeku karena kaget, yang bisa dia lakukan hanyalah mengerang seperti orang sekarat. Mimpi buruk. Ini pasti, hanya mimpi buruk. Yunce menurunkan lengannya dan menarik bencana dan kemalangan, karena itu tidak lagi diperlukan. Tanpa melirik sedikit pun pada yang terhormat Taiyu, dia berlari menuju panggung dewa yang diberikan. Suatu kali, dia berhasil membuat namanya terkenal di panggung ini. Suatu kali, hal itu bahkan membuatnya bangga, dan memenuhi kerinduannya. Di atas Confederate God Stage, dia mengedarkan hukum ketiadaan sebelum melepaskan energi kegelapannya yang dalam. Formasi mendalam yang sunyi mulai bersinar dan meluas di langit. Pada saat yang sama, tablet bintang dari setiap sudut wilayah ilahi timur mulai bersinar redup. Itu adalah formasi proyeksi besar yang telah disiapkan oleh alam surga abadi untuk konvensi dewa yang mendalam sejak lama. Yunce tertawa kecil sambil mendorong formasi proyeksi besar itu perlahan ke langit. Dia bergumam, akan sangat disayangkan jika melewatkan pertunjukan fantastis seperti ini. Setujukah Anda, anjing tua surga abadi? Perbatasan utara wilayah ilahi timur. Ketika suara surga abadi mulai terdengar di udara, wajah Zhou Suzi dan semua orang dari alam dewa surga abadi berubah drastis saat kebingungan muncul di mata mereka. Yunce. Zhou Suzi menoleh ke arah langit, ekspresi menyeramkan terlihat di wajahnya. Dia tidak akan pernah melupakan suara Yunce, bahkan jika dia mati. Namun, kepanikan, keterkejutan, dan ketakutan yang mendalam muncul di wajahnya setelah itu. Itu jelas merupakan suara surga abadi, sesuatu yang hanya bisa dikeluarkan oleh lonceng surga abadi. Ini berarti bahwa Yunce saat ini berada di alam surga abadi, dan lonceng surga abadi terletak di jantungnya. Ayah kerajaan, ini terdengar seperti suara surga abadi. Zhou Qingfeng berkata dengan suara berat. Mungkinkah? Apa yang terjadi? Para penjaga yang bersamanya mengangkat kepala mereka untuk melihat ke arah langit. Untuk sesaat, mereka bahkan hampir tidak bisa mempercayai telinga mereka sendiri. Pada saat ini, giok transmisi suara Zhou Suzi dan semua penjaga mulai berkedip dan berdengung dengan intensitas yang luar biasa. Suara-suara serak dan gemetar yang dipenuhi rasa takut dan panik mulai membanjiri mereka. Ayah, orang-orang iblis telah menyerbu. Kami tidak tahu bagaimana mereka muncul di wilayah kami. Tapi ayahanda, Anda harus segera kembali. Kamu harus cepat kembali. Tuanku, 3 monster yang sangat menakutkan telah muncul di dunia ini. Semua formasi utama kami telah hancur. Juga, apa itu, bahtera merah yang dalam, Tuanku, surga abadi kami sedang diserang. Cepat kembali untuk membantu kami. Sebagai salah satu kerajaan di wilayah ilahi timur, mereka adalah kekuatan yang berdiri di puncak era saat ini. Mereka tidak takut pada musuh manapun dan tidak ada yang berani membuat masalah di wilayah mereka. Namun, transmisi suara yang membombardir mereka kini mengoyak hati dan pikiran mereka. Setiap kata membuat Zhou Suzi ketakutan. Alam dewa surga abadi selalu dikelilingi oleh penghalang isolasi dan jika mereka benar-benar menghadapi bahaya besar, mereka dapat mengaktifkan penghalang yang praktis tidak bisa dihancurkan, yang setara dengan penghalang jiwa bintang absolut. Namun, ketika suara-suara ketakutan yang tidak masuk akal itu bergema di benaknya, dia hampir tidak dapat mempercayai, bahkan tidak dapat membayangkan, situasi menakutkan seperti apa yang tiba-tiba menghadang mereka.
Pada saat inilah juga giok transmisi suara dari semua Realm King tingkat tinggi yang berkumpul mulai berkedip seperti orang gila, ekspresi mereka mulai berubah dan masing-masing lebih jelek dari sebelumnya. Ketakutan dan kepanikan mulai terlihat di mata mereka, dan seolah-olah mereka semua terjerumus ke dalam mimpi buruk. Master Sekte, orang-orang iblis telah menyerbu, saat ini kita dikepung oleh mereka. Ayah kerajaan, kamu harus kembali secepat mungkin, iblis-iblis ini tidak ada habisnya dan beberapa dari mereka bahkan adalah guru ilahi. Penghalang perlindungan sekte kita akan segera hancur. Master Sekte, kita menghadapi orang iblis yang tak terhitung jumlahnya, tetua ke-9 telah. Ah, Tuan Muda, uwaaah. Telinga mereka berdenging karena berita bahwa alam bintang mereka, sekte mereka, sedang dikepung. Ratapan menyedihkan dan suara ledakan energi memenuhi transmisi suara pendek ini dan seolah-olah mereka melihat lautan darah menyebar di depan, dari mereka. 143 Realm King ini telah menanggapi panggilan dari alam dewa surga abadi, dan mereka bahkan telah membawa semua pasukan elit di wilayah mereka bersama-sama. Mereka datang ke perbatasan utara untuk mengepung dan memusnahkan semua iblis. Namun, orang-orang iblis kini telah muncul di wilayah selatan dan mulai menyerang rumah mereka yang tidak dijaga. Terlebih lagi, orang-orang iblis yang menyerang rumah mereka jauh lebih menakutkan baik dalam kekuatan maupun jumlah. Mereka terkejut dengan perkembangan ini. Darah mulai mengalir dari wajah mereka saat tubuh mereka bergetar hebat, mereka tidak percaya apa yang terjadi. Mengapa dan bagaimana iblis muncul di wilayah selatan? Semua berita, semua indera mereka, memberitahu mereka bahwa setan telah berkeliaran dengan liar di wilayah utara. Terlebih lagi, jumlah manusia iblis jauh melebihi perkiraan terliar mereka. Berapa banyak orang iblis yang dimobilisasi oleh wilayah ilahi utara? Bagaimana mereka bisa muncul di wilayah selatan? Seluruh tubuh Zhou Suzi menjadi dingin. Dia menatap Qi Wuyao dan suaranya bergetar saat dia berbicara. Ratu Iblis yang hebat, wilayah ilahi utara yang luar biasa. Kaisar Dewa Langit Abadi. Bahkan sebelum Zhou Suzi selesai berbicara, Raja Kerajaan yang lebih tinggi meneriakinya dengan suara serak. Dia praktis bergegas menuju Zhou Suzi dan wajahnya berubah bentuk saat dia berteriak padanya dengan suara serak, cepat. Formasi teleportasi besar, cepat aktifkan formasi teleportasi besar. Sekte saya dikepung dan saya harus kembali. Aku harus kembali. Raungannya yang serak dan memekakkan telinga mengagetkan dan membangunkan semua orang, seolah membangunkan mereka dari mimpi. Tak satu pun dari Realm King tingkat tinggi yang bisa diganggu dengan Ratu Iblis dari utara saat ini. Mereka semua bergegas menuju Zhou Suzi saat mata mereka melotot karena sangat terkejut dan ketakutan. Mereka mulai berteriak dan memohon kepada Zhou Suzi dengan suara yang sangat serak. Buru-buru, formasi teleportasi, di mana formasi teleportasinya? Jika saya tidak kembali sekarang, sekte saya akan tamat. Pemimpin iblis yang menyerang sekteku kemungkinan besar adalah Master Ilahi level 5 atau lebih kuat. Kaisar Dewa Surga Abadi. Kaisar Dewa Surga Abadi. Gelombang energi meledak ke arah luar. Di bawah kekuasaan para penjaga, semua Realm King tingkat tinggi yang bergegas menuju Zhou Suzi terdorong ke belakang dengan keras. Zhou Suzi menarik napas dalam-dalam sambil berusaha menenangkan diri. Suaranya berat dan dipenuhi rasa sakit saat dia berkata, fondasi formasi dimensi besar di alam Dewa Surga Abadi telah dihancurkan. Kami ditipu oleh iblis-iblis ini. Fondasi formasi mereka telah hancur dan Great Void Cauldron telah jatuh ke tangan Yun Ce.
Bahkan jika Zhou Suzi dan 6 penjaga yang menemaninya memiliki kekuatan untuk melintasi langit, tidak mungkin mereka dapat membangun formasi dimensi yang dapat menghubungkan utara dan selatan wilayah ilahi timur dalam waktu sesingkat itu. Ayah, ditipu. Kamu membuatnya terdengar sangat buruk, kata Qi Wuyao dengan suara ceria. Orang pintar yang membawa mereka semua ke sini bukanlah ratu ini, loh. Itu adalah kamu, Kaisar Langit Surga Abadi. Tapi sekarang kamu ingin menyalahkan aku yang kecil. Sungguh tidak tahu malu. Kata-kata Qi Wuyao menghantam Zhou Suzi seperti seember air dingin yang menusuk jiwa. Transmisi suara terus terngiang-ngiang di telinganya. Setiap suara lebih melengking dan menakutkan daripada yang terakhir, dan dia merasa seolah-olah ada pedang yang tak terhitung jumlahnya yang ditancapkan ke dalam hatinya. Kaisar Dewa Langit Abadi, kami semua datang ke sini atas, seorang Realm King yang lebih tinggi hampir merobek kulit kepalanya. Matanya dipenuhi rasa panik dan kebingungan dan dia segera sadar. Tidak peduli seberapa marah atau kesalnya dia, orang yang dia ajak bicara adalah Kaisar Langit Surga Abadi. Jadi bagaimana dia bisa mengutuknya? Beraninya dia mengutuknya. Dia tiba-tiba melompat berdiri dan bergegas menuju selatan sambil meraung dengan suara serak, "Pergi. Ayo pergi." Sekarang setelah salah satu Realm King yang lebih tinggi telah angkat bicara, apa yang harus ditunggu oleh mereka yang lain? Setelah beberapa saat, aura dalam yang tak terhitung jumlahnya meletus dengan kekuatan penuh. Individu-individu kuat yang telah melintasi setengah wilayah dewa untuk datang berkumpul di sini dengan gila-gilaan melonjak ke arah selatan, arah di mana dunia bintang mereka berada. Tak satu pun dari mereka yang mau repot-repot mengucapkan selamat tinggal pada Zhou Suzi, apalagi ragu-ragu. Orang iblis apa? Ratu Iblis Utara yang mana? Mereka bahkan tidak peduli dengan hal-hal itu saat ini. Alam bintang mereka, sekte mereka, fondasi nenek moyang mereka, istri dan anak-anak mereka, pada saat ini, mereka sedang diserang oleh bencana iblis yang sangat menakutkan. Satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan adalah pulang ke rumah secepat mungkin. Mereka benci karena mereka tidak bisa membakar esensi darah mereka untuk meningkatkan kecepatan mereka sedikit pun. Zhou Suzi benar-benar kehilangan kendali atas situasi ini. Bahkan otoritas bermartabat dari alam dewa surga abadi sama sekali tidak berguna dalam keadaan seperti itu. Zhou Qingfeng juga mendesak ayahnya dengan cemas. "Ayah, kita harus kembali secepat mungkin. Orang-orang iblis yang menyerang itu nampaknya jauh lebih menakutkan daripada yang kita bayangkan. Jika tidak, mungkin sudah terlambat." Zhou Suzi mengedarkan energi yang sangat besar ke seluruh tubuhnya saat dia mencoba yang terbaik untuk mempertahankan ketenangannya, tetapi dadanya sudah naik turun dengan hebat dan rasa dingin yang menembus tulang telah lama menyebar dari jantungnya ke seluruh tubuhnya. Ratapan keputusasaan mulai terdengar di telinganya. Taiyu dan para penjaga lainnya tetap tinggal di alam dewa surga abadi bersama dengan semua tetua mereka. Mereka juga memiliki miliaran murid dan bahkan itu adalah kampung halaman mereka. Bagaimana situasinya bisa menjadi begitu buruk dalam waktu sesingkat itu? Kembali, dia mengatupkan giginya begitu keras hingga hampir hancur saat dia memberikan perintah itu. Tak satu pun dari orang-orang dari alam surga abadi dewa berani ragu bahkan untuk sesaat. Badai dibiarkan mengepul di belakang mereka saat mereka bergegas pulang ke rumah. "Kamu ingin pergi?" Bibir Qi Wuyao yang mempesona membentuk senyuman kecil. "Apakah kamu meminta izin ratu ini?" Seolah-olah dia telah mengukir jurang kegelapan ke dalam jalinan realitas. Langit dan bumi terbelah di bawah kekuatan jurang itu.
Para murid sekte yang lebih lemah langsung tertelan olehnya dan mereka bahkan tidak punya waktu untuk berteriak sebelum mereka berubah menjadi ketiadaan. Bang! 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 Sejumlah besar individu kuat terhempas ke tanah dan beberapa dari mereka menderita luka berat di tempat, namun, tidak ada satu orang pun yang berbalik untuk membalas. Faktanya, mereka bahkan tidak repot-repot melirik ke arahnya. Mereka segera terbang ke langit lagi saat mereka dengan putus asa bergegas ke selatan. Adegan yang sangat aneh dan menggelikan terjadi di perbatasan utara wilayah Ilahi Timur. Sekelompok besar praktisi wilayah Ilahi Timur berusaha melarikan diri ke selatan dengan sekuat tenaga. Sementara itu, satu orang, Qi Wuyao, sedang mengumpulkan 10 juta orang sendirian dan setiap kali dia menyerang, dia merenggut banyak nyawa. Jelas ada perbedaan kekuatan yang sangat besar antara kedua belah pihak, namun tidak ada yang mau berbalik dan menyerangnya. Rumah mereka dikepung oleh orang-orang iblis, jika mereka terlambat bahkan sepersekian detik, seluruh sekte dan klan mereka mungkin sudah musnah. Sekarang bahkan akar mereka akan dicabut, di mana mereka dapat menemukan hati atau waktu untuk melawan Qi Wuyao. Kaisar Langit Surga Abadi memutar kepalanya untuk melihat ke arahnya. Dia mengayunkan kocokan ekor kudanya dan kekuatannya bertabrakan dengan kekuatan Qi Wuyao di udara. Pada saat yang sama, dia menghancurkan 3 kristal berwarna aneh di tangannya, menyebabkan 3 formasi transmisi suara kecil muncul. Alam Dewa Brahma Raja, Alam Dewa Bintang, Alam Dewa Bulan, Alam Dewa Surga Abadi sedang diserang dan situasinya sangat parah. Tolong selamatkan kami. Formasi mendalam transmisi suara menghilang dan Zhou Suzi berhasil menenangkan dirinya sedikit, dari transmisi suara yang datang dari Alam Dewa Surga Abadi. Dia tahu bahwa formasi dimensi yang menghubungkannya dengan 3 kerajaan lainnya telah dihancurkan juga. Namun, mengingat jarak antara kerajaan raja dan kecepatan ekstrim dalam merespons, mereka pasti akan tiba dalam beberapa jam. Mengingat jumlah kekuatan yang tersisa di alam Dewa Surga Abadi dan fondasi mereka yang bernilai ratusan ribu tahun, tidak peduli seberapa buruk situasinya, mereka pasti masih bisa bertahan selama beberapa jam. Setelah itu, dia berbalik untuk berbenturan dengan Qi Wuyao sebelum dia meraung dalam-dalam, kalian semua harus kembali ke alam Dewa Surga Abadi sesegera mungkin. Jangan berhenti untuk apapun. Kekuatan surga abadi Dewa Kaisar berbenturan dengan kekuatan Ratu Iblis, menyebabkan bumi dan langit terbelah. Ratu Iblis, wilayah utaramu menghancurkan alam bintangmu sendiri dan menjebak alam Dewa Surga Abadiku. Dan sekarang kamu bahkan menyiksa wilayah ilahi timur kami sedemikian rupa. Hati iblis itu jahat dan kejam, perbuatan jahatmu begitu banyak hingga memenuhi langit. Baik langit maupun bumi tidak bisa mentolerir perbuatan jahatmu. Apakah kamu tidak takut hukum surgawi akan menghancurkanmu? Setiap kali Zhou Suzi melambaikan kocokan ekor kuda di tangannya, cahaya dalam yang bersinar seterang matahari tengah hari memancar darinya. Kekuatan angkuh mungkin muncul di matanya yang marah dan kata-kata kemarahan yang benar keluar dari mulutnya seperti gemuruh guntur. Tapi Qi Wuyao bahkan tidak berkenan membalasnya. Sebaliknya, dia memberinya senyuman mengejek. Dia mengarahkan jarinya ke arahnya saat cahaya berkedip di mata iblisnya. Semua cahaya di area tersebut padam dalam sekejap saat wilayah kegelapan raksasa muncul di dunia seperti jurang setan. Ia melahap kekuatan surgawi surga abadi di area tersebut dan meledakkan Zhou Suzi puluhan kilometer ke belakang pada saat berikutnya. Entah itu kekuatannya yang dalam atau kekuatan jiwanya, Zhou Suzi bukanlah tandingan Qi Wuyao, dan ini adalah sesuatu yang sangat dia sadari 10.000 tahun yang lalu. Namun,
Qi Wuyao tentu tidak bisa mengalahkan Zhou Suzi dalam waktu singkat. Sangat jarang bagi para kaisar dewa untuk benar-benar terlibat bentrokan senjata karena bahkan bentrokan kekuatan mereka yang paling sederhana pun akan mengakibatkan bencana yang bahkan tidak dapat dibayangkan oleh manusia. Kekuatan gelap Qi Wuyao dipenuhi dengan kekuatan menindas yang mengancam akan membalikkan langit dan melahap dunia. Bahkan seseorang sekuat Zhou Suzi merasakan dinginnya ketakutan saat dihadapkan pada kekuatan itu. Bahkan jika dia mengerahkan kekuatan jiwanya hingga batasnya, dia masih tidak bisa menghilangkan perasaan takut yang halus namun mengganggu itu. Ketika dia menghadapi Qi Wuyao pada saat ini, dia merasa seperti iblis tak kasat mata melekat erat pada jiwanya. Di tengah ruang yang runtuh dan cahaya yang menghilang, Zhou Suzi telah dipaksa mundur beberapa ribu kilometer bahkan sebelum 1 jam berlalu. Meskipun dia tidak mengalami luka serius, wajah dan lengannya sudah hangus hitam dan tubuhnya dipenuhi ratusan lubang hitam kecil, lubang yang telah diukir di tubuhnya oleh kegelapan yang melahap Qi Wuyao. Dia berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Namun, Qi Wuyao bahkan tidak terlihat seperti tergores. Pada saat ini, bintang-bintang di sekitar alam bintang yang mereka dekati mulai berkembang dengan cahaya yang aneh. Setelah itu, banyak proyeksi muncul di langit saat terbuka di tempat yang tak terhitung jumlahnya di wilayah ilahi timur. Begitu layar itu terbuka, ratapan kesengsaraan yang luar biasa mulai terdengar di udara dan banyak mata di wilayah ilahi timur segera memandang ke langit. Zhou Suzi, yang sedang mengangkat kocokan ekor kudanya, tanpa sadar mengangkat kepalanya untuk melihat layar yang terbuka di atasnya, tubuhnya membeku dengan kaku pada saat itu juga, dan dia tampak seperti telah dipukul oleh sejuta orang, sambaran petir. Pembuluh darah yang tak terhitung jumlahnya segera muncul terbuka di mata yang dipenuhi cahaya ilahi. Pada saat ini, Qi Wuyao dengan penuh kasih menahan tangannya saat dia duduk kembali dan menikmati pemandangan yang sangat menghibur dan mempesona yang terjadi di depan mata Zhou Suzi. Darah, layar menunjukkan kepadanya sebuah dunia yang seluruhnya berlumuran darah. Reruntuhan berlumuran darah, orang-orang berlumuran darah, tumpukan mayat berdarah, tanah berlumuran darah. Bahkan langit dan awan telah diwarnai dengan warna darah yang sangat pekat. Reruntuhan yang berlumuran darah itu adalah aula dewa dan istana surga abadi yang runtuh. Tumpukan mayat berdarah terdiri dari tubuh murid surga abadi yang tak terhitung jumlahnya. Genangan darah itu secara praktis bisa membentuk lautan darah surga abadi. Kabut berdarah, ratapan kesengsaraan, kematian, tubuh Zhou Suzi mulai bergetar semakin keras, dan pembuluh darah di matanya meledak dengan panik saat seluruh tubuhnya tampak pucat. Seolah-olah seluruh darahnya telah disedot keluar dalam sekejap. Alam dewa surga abadi, kerajaan nomor 2 di wilayah ilahi timur begitu kuat sehingga biasanya tidak ada yang berani menyinggung mereka. Bahkan ketika dia telah mendengar semua transmisi suara yang panik itu, bahkan ketika itu mulai dipenuhi rasa takut dan putus asa, kata kekalahan tidak pernah terlintas dalam pikirannya sekalipun. Karena itu adalah alam dewa surga abadi. Bahkan jika dia telah mengerahkan sejumlah besar kekuatannya, tidak mungkin pasukannya yang tersisa akan benar-benar dikalahkan di wilayah mereka sendiri oleh orang-orang iblis yang menyerang. Namun, dalam 1 jam, tidak, dalam waktu kurang dari 1 jam, itu benar-benar berubah menjadi neraka berwarna darah.